Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Syafrul Ian dengan NPM 2275324. Di sini saya akan mempresentasikan protokol komunikasi pada OSI. Yang di sini mendapat tugas dari Pak Andi Sabtono. Dalam komunikasi data yang berjalan pada model OSI layer, terdapat protokol yang memungkinkan komunikasi berjalan dari dua layer dari layer 2 menuju layer 3 maupun sebaliknya. Dan sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh pembentukan dan cara kerja protokol tersebut pada IPv4 dan IPv6. Presentasikan dalam bentuk video berdurasi minimal 15 menit dengan menampilkan identitas dan wajah mahasiswa. Oke. Langsung saja. Ini sudah sesuai dengan judul ya, protokol komunikasi model pada OSI, pada model OSI. Nah, di layer 2 protokol pada layer 2 itu layer 2 protokol yang dimana protokol pada layer 2 itu memungkinkan komunikasi antara perangkat di jaringan lokal yang menggunakan alamat MAC yang mempunyai contoh. Protokol pada layer 2 adalah Ethernet dan Wi-Fi. Protokol ini bertanggung jawab untuk membentuk dan mengatur koneksi antara perangkat di jaringan lokal. Nah, sebagai contoh nih, protokol pada layer 2 itu kan ada Ethernet dan Wi-Fi. Nah, di deskripsi Ethernet dan Wi-Fi tersendiri itu mempunyai arti. Internet itu mempunyai arti protokol yang digunakan dalam jaringan kabel. Dengan protokol Wi-Fi sendiri mempunyai deskripsi protokol yang digunakan dalam jaringan nirkabel. Nah, dengan cara kerja ini sudah saya buat sendiri. Dengan cara kerjanya itu, dengan cara kerja internet itu menggunakan metode deteksi tabrakan atau bisa disebut biasanya itu CSMA atau CD untuk mengatur akses ke media jaringan. Nah, data itu yang udah diatur tuh sama media jaringan itu dikemas lagi dalam frame internet yang berisi alamat MAC pengirim dan penerima. Nah, jadi kalau gunanya ini nih kayak kan medianya itu udah diatur sih aksesnya itu dalam jaringan. Nah, kemudian itu datanya itu dikemas untuk mengirimkan kepada pengirim dan penerima. Misalnya kayak kita ingin mengirimkan data, kemudian ada yang akan menerima data tersebut. Nah, untuk Wi-Fi sendiri itu memiliki cara kerja menggunakan metode deteksi tabrakan. Sama sih hampir. Cuman yang dibedakannya itu adalah datanya. Datanya itu dikemas dengan frame Wi-Fi yang berisikan alamat MAC pengirim. Nah, kan kalau yang tadi itu dia itu cuman apa sih ya tadi ya? Oh ya, ini yang membedakan itu adalah data dikemasnya itu dengan menggunakan frame internet dan Wi-Fi saja karena ya kalah. Nah, kemudian juga nih ada layer 3 protokol yang memiliki arti itu protokol pada layer 3 itu memungkinkan komunikasi antara jaringan yang berbeda menggunakan alamat IP. Nah, yang mempunyai contoh protokol pada layer 3 adalah IP atau Internet Protocol dan ECMP atau Internet Control Message Protocol. Nah, di sini nih ada nih udah saya bagi tabel. Protokol pada layer 3 itu ada dua, yaitu IP, Internet Protocol dan ECMP atau Internet Control Message Protocol. Nah, di antara protokol pada layer 3 ini memiliki fungsinya masing-masing, yang dimana IP itu mempunyai fungsi pengatur pengalaman dan pengiriman paket data antara jaringan yang berbeda. Kemudian ICMP juga mempunyai fungsi yaitu mengirim pesan kontrol dan kesalahan dalam jaringan IP. Nah, pada layer 3 juga pasti mempunyai cara kerja. Cara kerjanya itu
Cara kerja IP itu adalah menggunakan alamat IP yang dimana untuk mengidentifikasi sumber dan tujuan paket data. Protokol ini juga membagi data menjadi paket-paket yang dikirimkan melalui jaringan. IP juga bertanggung jawab untuk mengarahkan paket data ke tujuan yang tepat menggunakan routing table. Nah, cara kerja ICMP juga ini tuh digunakan untuk mengirim pesan kesalahan seperti destination, unchargeable, atau time exceeded ketika terjadi masalah dalam pengiriman paket data. Protokol ini juga digunakan untuk menguji koneksi atau menguji ping jaringan ya, menguji jaringan. Selanjutnya itu ada di contoh protokol pada IPv4. Contohnya itu kan pada model OSI itu yang kita sering belajar di untuk jaringan juga. Pada model OSI juga terdapat protokol yang memungkinkan komunikasi antara layer 2 atau sering disebut data link layer dan layer 3 atau sering disebut network layer. Nah, itu tuh mempunyai salah satu contoh protokol yang digunakan pada layer 3 adalah IPv4 atau Internet Protocol version 4. Nah, di mana IPv4 ini adalah protokol yang digunakan untuk pengiriman paket data melalui jaringan komputer. Nah, jadi gunanya IPv4 ini nih ya itu tadi mengirimkan paket data melalui jaringan komputer. Nah, di sini juga saya sudah membuat tabel contoh pada protokol pada IPv4. Nah, TCP sendiri atau Transmission Control Protocol itu memiliki deskripsi yaitu protokol yang handal dan terjamin pengiriman datanya menggunakan pendekatan koneksi yang didasarkan pada konsep tiga arah handshake, yang dimana untuk memastikan pengiriman data yang akurat dan terurut. Contohnya cocok juga digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan seperti transfer file dan email. Nah, satunya juga nih ada nih yang namanya itu UDP atau kepanjangan dari UDP sendiri adalah User Datagram Protocol. Nah, deskripsinya untuk UDP sendiri adalah protokol yang cepat namun tidak terjamin pengiriman datanya, mengirimkan datagram tanpa memerlukan pendekatan koneksi, tidak memastikan pengiriman data yang akurat atau terurut, dan dia juga nih cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan seperti streaming video dan game online. Nah, jadi pada IPv4 ini nih sudah terbagi jaringannya. Misal kita pengen untuk membutuhkan data yang besar, kita pakai UDP. Tapi kalau kita hanya untuk mengirim pesan dan file file itu kita cukup menggunakan TCP. Lanjut. Nah, contoh protokol pada IPv6. IPv6 sendiri di sini dapat dijelaskan sebagai protokol komunikasi yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengirim dan menerima data. Nah, ini nih ada contoh nih. Saya kasih sih dua-dua. Contohnya itu yang sering digunakan IPv6 itu adalah ICMPv6 dan DHCPv6. Nah, contohnya itu yang ICMPv6 itu memiliki deskripsi digunakan untuk mengirim pesan kontrol dan informasi kesalahan dalam jaringan IPv6. Begitu juga dengan DHCP-V6 yang dimana digunakan untuk mengalokasikan alamat IPv6 secara otomatis. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.